Kamu duduk dengan niat menyelesaikan tugas penting, tapi 5 menit kemudian, kamu sudah scroll TikTok, cek notifikasi, dan ujung-ujungnya, tugas itu tak pernah tersentuh. Masalahnya bukan kamu tak mampu, bukan pula karena kamu pemalas. Masalahnya adalah fokusmu dicuri tanpa kamu sadari. Kita hidup di era di mana perhatian adalah komoditas dan distraksi jadi musuh tersembunyi yang paling licik. Tapi kabar baiknya, ada cara untuk melawan. Bukan dengan motivasi semu, tapi dengan strategi konkret yang bisa kamu mulai hari ini juga. Ingin tahu bagaimana caranya? Mari kita bahas 10 cara ampuh untuk mengatasi distraksi dan menghentikan kebiasaan menunda selamanya. Banyak orang terjebak dalam keyakinan keliru bahwa bisa fokus adalah bakat. Mereka berkata, "Aku memang nggak bisa fokus, beda sama dia." Padahal, kenyataannya sederhana. Fokus bukan bakat, tapi keterampilan. Dan semua keterampilan bisa dilatih, dipupuk, diperkuat jika kamu cukup sabar dan konsisten. Fokus bukan tentang siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling mau berlatih. Setiap kali kamu melawan keinginan untuk mengecek HP saat kerja, kamu sedang melatih fokusmu. Setiap kali kamu menyelesaikan satu hal tanpa pindah ke yang lain, kamu sedang membentuk otot disiplin dalam dirimu. Kamu bukan gagal fokus. Kamu hanya belum cukup latihan. Dan kabar baiknya, hari ini kamu bisa mulai. Dari hal sekecil 5 menit tanpa distraksi. Fokus bukan hanya soal niat, tapi juga soal tempat di mana niat itu tinggal. Coba lihat sekelilingmu sekarang. Meja kerja seperti apa yang kamu punya? Apakah rapi atau penuh gangguan visual? Apakah notifikasi HP terus menyala dan mencuri atensimu setiap menit? Banyak orang mengira dirinya tidak disiplin. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah lingkungan mereka menciptakan kegagalan. Lingkungan yang bising, berantakan, dan penuh distraksi adalah musuh utama produktivitas. Ubah satu hal hari ini. Pindahkan HP ke ruangan lain, rapikan mejamu. Buat ruang yang tenang, yang memberi sinyal kepada otak bahwa ini waktunya fokus. Kamu tak perlu mengubah segalanya sekaligus. Tapi satu perubahan kecil saja bisa berdampak luar biasa pada kemampuanmu untuk hadir sepenuhnya. Lingkungan yang tertata akan menata pikiranmu. Setiap orang punya waktu emas, momen tertentu dalam sehari di mana otak bekerja paling tajam, paling fokus, paling hidup. Bagi sebagian orang, itu pagi hari. Bagi yang lain, mungkin malam yang sunyi. Tapi ironisnya, waktu emas ini sering diisi dengan hal-hal paling remeh. Scroll Instagram, ngobrol nggak jelas, atau cuman rebahan tanpa arah. Padahal, jika kamu bisa menyadari dan melindungi waktu emasmu seperti harta karun, kamu akan terkejut dengan betapa banyak yang bisa kamu selesaikan. Bukan karena kamu jadi super produktif, tapi karena kamu bekerja di waktu terbaik untukmu. Catat, kapan kamu merasa paling hidup? Kapan pikiranmu paling jernih? Amati selama beberapa hari, dan ketika kamu menemukannya, jadikan waktu itu sakral. Jauhkan dari gangguan. Gunakan untuk tugas paling penting. Karena masa depanmu sangat bergantung pada bagaimana kamu menggunakan jam terbaikmu hari ini. Motivasi sering datang terlambat, tapi kamu tahu apa yang datang lebih cepat? Aksi kecil. Dan itulah kekuatan dari teknik 5 menit. Alih-alih memaksa dirimu menyelesaikan satu tugas besar, cukup katakan, "Aku kerjakan ini selama 5 menit saja." Kenapa 5 menit? Karena tidak menakutkan, tidak memberatkan, tapi cukup untuk melawan rasa malas. Dan seringkali, ketika kamu sudah mulai, kamu tak ingin berhenti. Yang tadinya hanya 5 menit, tiba-tiba jadi 20. Yang tadinya hanya niat singkat, berubah jadi aliran kerja yang mengalir lancar. Inilah rahasia kecil yang banyak orang sukses tahu. Mereka tak menunggu semangat. Mereka memulai lebih dulu. Dan semangat seringkali menyusul di tengah jalan. Jadi, tugas apa yang selama ini kamu tunda? Coba mulai 5 menit hari ini. Kamu akan kaget betapa mudahnya untuk terus lanjut. Kamu tahu tuh kenapa kamu sering terdistraksi? Karena kamu belum menyadari apa saja yang mencuri fokusmu. Distraksi datang diam-diam, menyelinap di antara detik-detik tanpa kesadaran. Tiba-tiba kamu sudah buka YouTube, scroll Reels, atau ngelamun jauh entah kemana. Mulai hari ini, lakukan satu hal yang sederhana tapi berdampak besar. Buat daftar distraksi pribadimu. Catat setiap kali kamu terdistraksi. Apa yang mengalihkanmu, berapa lama,
dan kenapa kamu melakukannya. Lakukan ini selama beberapa hari, maka kamu akan melihat pola. Dan dari pola itu, lahir kesadaran. Karena kita tak bisa melawan sesuatu yang tidak kita kenali. Dengan mengenali musuhmu, kamu akan tahu di mana harus memperkuat pertahanan. Fokus bukan hanya tentang menahan diri, tapi tentang mengenali penyebab kejatuhan. Dan itulah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Kamu bisa punya niat sebesar gunung, tapi tanpa energi yang cukup, niat itu akan runtuh sebelum sempat berdiri. Banyak orang merasa gagal fokus karena mengira mereka lemah secara mental. Padahal sesederhana ini, tubuh mereka kelelahan, tidur kurang, makan tidak bergizi, kurang gerak, semua itu perlahan menguras kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Fokus bukan hanya soal mindset. Fokus adalah kerja biologis, butuh oksigen, butuh nutrisi, butuh istirahat. Kalau kamu merasa cepat menyerah, mudah terdistraksi, dan susah menyelesaikan pekerjaan, mungkin yang kamu butuhkan bukan teknik baru, tapi tidur cukup semalam. Jangan abaikan tubuhmu, karena ia adalah fondasi dari pikiran yang tajam. Jaga energi, rawat diri, baru tuntut produktivitas, bukan sebaliknya. Kalau kamu ingin fokusmu kuat, mulai dari sini, rawat energi yang menopangnya. Kita sering berpikir bahwa fokus itu soal menghindari distraksi. Tapi kenyataannya, distraksi tak selalu bisa dihindari. Ia akan datang, ia akan menggoda. Dan itu manusiawi. Yang penting bukan soal menolaknya mati-matian, tapi soal bagaimana kamu menyadari bahwa kamu sedang terdistraksi. Kesadaran itu kunci. Saat tanganmu mulai meraih HP tanpa sadar, saat pikiranmu melayang ke hal lain saat bekerja, berhenti. Tarik napas. Lihat dirimu dari luar. Semakin sering kamu menyadari distraksi di saat ia datang, semakin besar kekuatanmu untuk kembali ke fokus. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sadar. Dan dari kesadaran itu, kamu bisa belajar mengendalikan, bukan dikendalikan. Mulailah dari satu latihan kecil. Setiap kali terdistraksi, katakan dalam hati, "Aku kembali." Dan benar, kamu kembali pada kendali. Distraksi itu menggoda karena ia mudah dan memberi kesenangan instan. Scroll media sosial, nonton video pendek, buka game, semuanya terasa ringan dan menyenangkan. Tapi setelah itu, kosong. Tak ada pencapaian, tak ada kemajuan. Bagaimana cara melawan itu? Dengan sesuatu yang sama menyenangkannya, tapi memberi makna. Yaitu, tantangan kecil. Ubah tugas yang besar jadi misi kecil. Bukan, selesaikan proyek hari ini, tapi kerjakan 10 menit pertama. Bukan bikin artikel penuh, tapi tulis 1 paragraf dulu. Setiap kali kamu menaklukkan tantangan kecil, otakmu akan merayakan keberhasilan itu. Dan kamu akan terdorong untuk lanjut. Tanpa beban, tanpa paksaan. Jangan lawan godaan dengan larangan keras. Lawan dengan tantangan ringan yang membuatmu tertarik melanjutkan. Karena rasa penasaran itu jauh lebih kuat dari rasa malas. Kebanyakan orang berharap bisa fokus esok hari tanpa rencana. Mereka menaruh kepercayaan pada mood, pada motivasi, pada perasaan. Padahal yang kita butuh bukan sekadar harapan, tapi sistem. Bayangkan ini, kamu punya jam kerja rutin, HP otomatis masuk mode senyap, to-do list sudah disusun semalam sebelumnya. Kamu bangun, tinggal jalankan. Bukan lagi bertarung dengan niat di pagi hari. Sistem membuatmu tak harus berpikir ulang. Sistem mengurangi godaan dan mempercepat keputusan. Dan justru karena itulah, kamu jadi lebih hemat energi, lebih stabil, lebih terarah. Buat sistem yang cocok untukmu, tak perlu sempurna, tapi konsisten. Karena fokus yang langgeng lahir dari proses yang terstruktur, bukan dari semangat sesaat. Kita sering menunda karena merasa belum siap, belum sempurna, belum optimal. Tapi sadarkah kamu, kesempurnaan itu jebakan yang halus tapi mematikan. Ia membuat kita takut memulai, takut gagal, takut hasilnya tidak sebagus harapan. Padahal, tidak ada yang benar-benar sempurna di awal. Bahkan para ahli pun pernah mulai dari nol. Jika kamu terus menunggu saat yang ideal, kamu tak akan pernah bergerak. Karena saat ideal itu hanya mitos. Ubah niatmu dari harus sempurna menjadi cukup selesai. Karena dari yang selesai, kamu bisa belajar. Dan dari yang selesai, kamu bisa memperbaiki. Lebih baik karya yang sederhana tapi nyata,
daripada rencana sempurna yang tak pernah dijalankan. Hari ini, pilih selesai. Besok, kamu bisa menyempurnakan. Hidup bukan tentang apa yang kamu pikirkan, tapi apa yang kamu kerjakan hari ini. Setiap momen kamu memilih fokus, kamu sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Setiap distraksi yang kamu kalahkan, kamu mendekat satu langkah ke mimpi yang dulu terasa jauh. Jangan tunggu esok, fokuslah hari ini. Karena hari ini adalah fondasi masa depanmu. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa scroll ke video lain dan kembali larut dalam distraksi. Atau, kamu bisa ambil alih hidupmu. Mulai dari satu langkah kecil hari ini. Tuliskan di kolom komentar, "Hari ini aku memilih fokus." Biarkan kalimat itu jadi titik balikmu. Dan jika video ini membuka kesadaranmu, bagikan ke teman-temanmu. Karena bisa jadi, mereka juga sedang butuh cara untuk bangkit dan kembali fokus. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu tak melewatkan video-video reflektif seperti ini, yang bukan cuma menginspirasi, tapi menggerakkan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan tunda lagi. Fokuslah, sekarang.